Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadinil Mustafa, arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah. Di pertemuan yang lalu kita kaji bahwa salah satu di antara syarat sahnya salat berjamaah adalah makmum dan imam sepakat pada pekerjaan-pekerjaan sunnat yang sangat kentara apabila terjadi perbedaan. Tafkhashu mukhalafatuhu, yang sangat keji perbedaannya itu. Bahasa sederhananya, fa'alahul imamu wa tarakahul ma'mum, au tarakahul imamu wa fa'alahul ma'mum. Ada sunat-sunat tertentu yang dikerjakan oleh imam, tidak dilakukan oleh makmum, atau ditinggalkan oleh imam tetapi dikerjakan oleh makmum. Tapi tidak berlaku pada semua sunat, hanya apabila terlihat perbedaan kontras. Misal imam duduk tasyahud awal sedangkan makmum tidak, atau imam lupa tasyahud awal dan makmumnya tetap duduk, itu menyebabkan batal salat jamaah. Apabila makmum tidak meniatkan mufaraqah, niat berpisah dari imam, maka batal salat makmum. Nanti ada jenis sunat yang kalau dikerjakan oleh imam, makmum wajib ikut, ditinggalkan oleh imam, makmum juga wajib meninggalkan, seperti sujud tilawah. Ada sunat di dalam salat dikerjakan oleh imam, makmum wajib ikut, ditinggalkan oleh imam, makmum boleh kerjakan, boleh tidak, seperti sujud sahwi. Apabila sudah ada sebab untuk sujud sahwi, yang seharusnya sebelum salam imamnya mengerjakan sujud sahwi ternyata tidak dilakukan, apakah sengaja ataupun lupa, makmum tetap sunat tapi setelah salam imam. Ada di antara sunat-sunat itu dikerjakan oleh imam ataupun tidak, makmum bebas, seperti qunut. Imam baca qunut, makmum tidak mengapa. Atau imam tidak baca qunut tetapi makmum lakukan, tidak mengapa. Maka ada perbedaan-perbedaan kategori di dalam praktek sunat di dalam salat. Sedangkan yang sunat-sunat qauliyah, bacaan doa iftitah, kemudian surat setelah Fatihah, tasbih dan zikir di dalam ruku', i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud, maka tidak ada persoalan apapun. Jangankan yang sunat, bahkan yang wajib pun tidak menjadi isu besar di dalam praktek salat. Misalnya Fatihah, rukun, apakah lebih dahulu imam atau lebih dahulu makmum? Enggak ada persoalan. Tidak disyaratkan makmum harus menunggu imam selesai Fatihah baru boleh memulai, atau sebaliknya, kecuali pada salat-salat yang jahriyah. Pada salat jihar ada tuntunan untuk mendengar bacaan Fatihah imam.
fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila dibacakan Fatihah, dengarkan bacaan tersebut dan diamlah. Itu salah satu penafsiran para ulama terkait ayat tersebut, selain dari yang menafsirkannya khutbah Jumat ataupun tilawah di dalam salat ataupun bacaan Al-Quran di luar salat. Baik hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan syarat berikutnya untuk salat berjamaah. Wa minha, dan sebahagian dari syarat sahnya salat berjamaah, ada mutakhallufin an imamin biruknaini fi'liyaini bila uzrin ma'a ta'ammudin wa ilmin. Tidak tertinggal dari imamnya pada dua rukun fi'li berturut-turut yang sempurna tanpa ada uzur, padahal dia sengaja melakukan dan tahu peraturannya tidak boleh. Karena prinsip dasar salat berjamaah, innama ju'ilal imamu liyutamma, kata Nabi. Hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam bertakbir, takbiratul ihram, kalian bertakbir. Fa idza raka'a farka'u, imam rukuk, kalian rukuk. Fa idza sajada fasjudu, kalau imam sujud, kalian sujud. Ini prinsip salat berjamaah. Ikut imam. Walaupun kadang-kadang kita menambah lebih panjang dari perintah yang sepatutnya. Paling sering terjadi pada sujud terakhir rakaat terakhir. Mungkin karena mengamalkan hadis Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Fa'aktsirud doa, maka perpanjanglah doa, perbanyaklah doa. Dipraktekkanlah pada salat jamaah. Pada sujud terakhir, imam sudah duduk tasyahud akhir, padahal perintahnya kalau imam duduk, kita ikut duduk, juga perpanjang tersujud. Sah-sah saja, tetapi makruh. Namun ada ketentuan. Kalau salat berjamaah, makmum yang ikut imam tertinggal dua rukun fi'li berturut-turut dan sempurna tanpa ada uzur, dan dia sengaja melakukannya serta tahu hukumnya haram, sekalipun dua rukun fi'li itu bukan rukun yang panjang. Sekalipun dua rukun fi'li itu bukan rukun yang panjang. Kita klasifikasi dulu rukunnya. Rukun yang pendek di dalam salat ada dua. Yang pertama i'tidal pada saat berdiri, yang kedua duduk di antara dua sujud pada ketika duduk. I'tidal waktu berdiri dan duduk antara dua sujud pada selain berdiri. Ini rukun pendek. Apa makna rukun pendek? Durasinya terbatas. I'tidal apabila tidak ada syariat tentang qunut, baik qunut subuh, qunut witir atau qunut nazilah, maka tidak boleh berdiri i'tidal lebih lama dari kadar bacaan Fatihah. Kalau sengaja diperpanjang oleh seorang yang salat tanpa ada uzur dan tanpa ada syariat, maka salat itu batal. Tentu saja apabila terpenuhi dua syarat umum, aliman amidan, tahu tidak boleh berpanjang-panjang tetapi sengaja dia lakukan. Duduk antara dua sujud terbatas, durasinya tidak boleh lebih lama daripada sekurang-kurang bacaan tasyahud. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin,
asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau ada orang yang salat, apakah imam ataukah makmum atau orang yang salat sendiri munfarid, duduk tasyahud lebih lama dari kadar bacaan tersebut, tahu tidak boleh dan sengaja melakukan, batal salat. Makanya i'tidal, duduk di antara dua sujud, disebut rukun pendek. Sedangkan yang lainnya rukun panjang. Apa makna panjang? Taj'ud UBBE, berdiri baca Fatihah, silahkan berlama-lama, tambah suratnya. Rukuk silahkan tambah tasbih sesuka hati. Sujud silahkan perpanjang zikir suka-suka hati. Tasyahud akhir silahkan perpanjang. Siapa tahu nanti ketika kita sedang sholat, tiba-tiba terlihat, terpantau ada orang yang mau nagih hutang. Ini orang tunggih hutang. Kalau selesai sholat pasti ditagih. Nyepat tak putribnya. Perlama pada posisi sujud, baca tasbih berkewut, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Mas tengah jam tak sujud keweh kan. Begitu dia keluar bangkit, Allahu akbar. Oi kita alam perpanjang tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ulang-ulangnya mentang. Ketika dia berangkat baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu makna rukun yang panjang, boleh berlama-lama, sedangkan rukun pendek tidak boleh berlama-lama. Sekarang syarat salat berjamaah, tidak boleh seorang makmum tertinggal dari imamnya lebih dari 2 rukun fi'li yang sempurna, walaupun ada rukun pendek. Kita lihat nanti gambarannya. Fa in takhallafa bihima batalat salatuhu, maka bila tertinggal makmum dengan 2 rukun tadi, batal salat makmum. Kenapa batal? Li fakhshil mukhalafati, karena kejinya perbedaan tersebut, sangat kentara. Bro, tai kalau legop. Mana contoh kasusnya? Ka'an raka'al imamu, misalnya imam rukuk, wa'tadala, dan bangkit untuk i'tidal. Imam dari posisi berdiri baca Fatihah dan surat, sudah selesai dia rukuk, kemudian i'tidal. Wa hawalis sujudi, dan dia turun untuk sujud, ai zala min haddil qiyam, sudah tidak lagi berada pada posisi berdiri imamnya. Tadi berdiri baca Fatihah, rukuk, i'tidal, lalu dia dalam posisi turun untuk sujud, sehingga orang yang melihat posisi imam ini tidak lagi terlihat seperti berdiri. Lalu makmumnya bagaimana? Wal ma'mumu qa'imun, sedangkan makmum masih dalam posisi berdiri baca Fatihah. Yepat imam kagetren untuk sujud, sedangkan makmumnya masih dalam Fatihah. Sudah berpisah dengan imam pada 2 rukun fi'li yang sempurna. Imam sudah rukuk sempurna, imam sudah i'tidal sempurna, sedang menuju rukun yang ketiga, dan makmum masih berdiri. Pak ikut petih imamnya kan? Maka batal salat makmum. Wa kharaja bil fi'liyaini al qawliyani wal qawli wal fi'li, maka keluar dari standar 2 rukun fi'li apabila tertinggal dari imam pada 2 rukun qawli atau pada 1 rukun qawli dan 1 rukun fi'li. Makanya orang yang salat berjamaah walau masbuk sekalipun, imam takbiratul ihram, kita masih di tempat wudhu, imam selesai Fatihah, kita baru selesai wudhu, imam sedang baca surat, baru sampai ke pintu masjid, begitu imam rukuk baru sampai di lokasi, langsung Allahu Akbar, rukuk. Sempat rukuk dengan imam dihitung rakaat, sempat rukuk dengan imam dapat rakaat. Fatihah dengku beri,
Jadi karena memang kita orang yang senang yang pri-pri, makanya banyak masbuk, terutama saya. Kalau dipaksa membaca Fatihah lalu imam i'tidal, maka rakaat itu lewat. Nanti imam salam, kita wajib tambah 1 rakaat. Makmum ketika salat ikut imam, imam rukuk, dia wajib rukuk. Diberikan batasan toleransi, dia selesaikan Fatihah selama dia bukan masbuk. Apa makna bukan masbuk? Dia takbiratul ihram, imam masih berdiri baca Fatihah dan lapang waktu baca Fatihah. Tapi mungkin karena bacaan makmum yang lambat atau bacaan imam yang cepat sehingga tertinggal. Diberikan toleransi, dia boleh selesaikan Fatihah. Imam rukuk, dia selesaikan Fatihah. Imam i'tidal, dia selesaikan Fatihah. Ternyata belum selesai juga, imam sudah mau turun, katikan berat getret. Pilihan makmum tinggal 2. Apakah dia selesaikan Fatihah tetapi niat farak dari imam, atau dia tinggalkan Fatihah, dia ikut imam? Kalau dia tinggalkan Fatihah ikut imam, rakaat itu tidak dihitung. Kenapa? Karena statusnya muwafiq, bukan masbuk. Kalau masbuk jika preju, maka orang yang salat berjamaah baik dia dengar dengan jaga Allahu Akbar di rakaat pertama, baca doa iftitah. Bila ada peluang sebelum imam masuk dalam bacaan Fatihah, dengar Fatihah imam. Bila salatnya jihar, ada mendengar-dengar jaga melumpur-lumpur dia menyesalat jihar kan jaga wati amin amin, maka begitu amin baca Fatihah. Tapi begitu selesai amin imam enggak baca Fatihah, enggak lanjutkan hayalan aja. Rukuk imam baru dia baca Fatihah. Kalau terlambat selesai, imam sudah dalam posisi turun untuk sujud dan dia sedang melanjutkan Fatihah, maka pilihan tinggal 2, tinggalkan imam atau tinggalkan Fatihah. Apa makna tinggalkan imam? Niat farak, salat sendiri dan luput fadilah 27. Apa makna tinggalkan Fatihah? Ikut gerakan imam tetapi rakaat itu tidak dihitung. Itu 2 rukun fi'li. Wa ada mutakhallufin anhu ma'ahuma bi aktsara min 3 arkanin tawilatin. Dan tidak boleh tertinggal, disyaratkan lagi untuk sah salat berjamaah, tidak boleh tertinggal dari imamnya ma'ahuma, bersama dengan keduanya. Apa keduanya? Rukun fi'li tadi, bi aktsara min 3 arkanin tawilatin, lebih dari 3 rukun yang panjang-panjang. Jadi kita udah jelaskan tentang perbedaan rukun pendek dengan rukun panjang. Rukun pendek cuma i'tidal pada posisi berdiri, kemudian duduk antara 2 sujud pada selain berdiri. Yang selain keduanya itu rukun panjang. Maka disyaratkan untuk sahnya salat berjamaah, makmum ini tidak boleh tertinggal dari imamnya bersama keadaan aliman amidan, sengaja dan tahu, lebih dari 3 rukun panjang yang tidak dihitung di dalamnya itu i'tidal karena rukun pendek, wal julusu bainas sajadataini, dan duduk di antara 2 sujud karena rukun pendek. Lalu apa bedanya? Tadi 2 rukun fi'li, sekarang 3 rukun panjang. Ada perbedaan. Bi'uzrin aujabahu, karena ada kondisi khusus uzur yang mewajibkan tertinggal dari imam. Iqtada wujuba dzalika takhalluf, yang mengharuskan wajib perbedaan tersebut. Mana contoh uzurnya? Ka isra'i imamin qira'atan, seperti imam bacaannya terlalu cepat. Makanya imam salat itu ada petunjuk dari Nabi, idza amma ahadukum qauman
falyukhaffif. Bila salah seorang di antara kalian mengimami suatu kaum, maka ringankan. Apa makna ringankan? Laisa bittawil al-mumil. Yang pertama dari sisi bacaan, jangan terlalu panjang ayatnya sampai jemaah bosan. Wala bil qasir al-mukhil, dan jangan terlalu pendek bacaan sehingga terkesan ogah-ogahan. Kita ambil contoh, ini yang sah solatnya. Mungkin di bulan-bulan Ramadan kita tahu ada yang salat tarawih itu super cepat untuk ukuran kita di Aceh. Nah, tapi untuk ukuran nasional itu masih runner up. Nah, karena juaranya ada dulu di Blitar 23 rakaat 7 menit. Kemudian yang di Blitar ini rekornya dikalahkan oleh Bekasi 23 rakaat 6 menit, lebih cepat semenit. Nah, teruk berapa minit ikira kan? Kita mungkin 15 menit 8 rakaat, alhamdulillah. Tapi bacaannya itu pendek dan satu ayat. Saya pernah ikut sekali salat diundang untuk menyampaikan ceramah tarawih, tapi lainnya diundang nak ujak-jak ali. Karena hanya sebagai pelengkap penderita saja. Begitu diundang saya datang. Begitu sampai diingatkan, Ustaz, ceramahnya jangan lama-lama, 10 menit saja apa? 10 menit saja, yang pegah ya. Jadi akhirnya setelah naik ke atas mimbar, kita sampaikan puji dan selawat. Akhirnya kita tambah, sebelum saya awali, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka mbok mayang-mayangnya baru terlihat salatnya itu efisien dan efektif sesuai dengan amanah proklamasi 45, diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setelah Fatihah, imam hanya membaca satu ayat yang super pendek. Wadduha, Allahu Akbar, Yasin, Allahu Akbar, Hal ataka hadithul ghashiyah, yang paling banyak. Hal ataka hadithul ghashiyah, Allahu Akbar. Kita udah kaji dulu bahwa di dalam solat setelah Fatihah rakaat pertama dan rakaat kedua, untuk selain makmum sunat membaca surat atau sebahagian dari surat, dengan ketentuan boleh satu ayat panjang seperti pada ayat kursi, atau sekurang-kurangnya 3 ayat pendek. Kenapa 3 ayat pendek? Kata para ulama, hikmahnya adalah mukjizat Al-Quran itu terdapat di dalam satu surat. I'jaz Al-Quran itu di dalam satu surat. Allah tantang orang-orang kafir dalam satu surat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih. Kalau kalian memiliki keraguan tentang kebenaran apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah tandingan satu surat yang sama sepertinya. Tantangannya pada satu surat. Surat yang paling pendek di dalam Al-Quran terdiri atas 3 ayat. Terdiri atas ya, bukan terdiri dari, karena itu bahasa Indonesia yang beku. Jadi bukan hanya kitab saja kita baca sesuai dengan gramatika nahwu sharaf, bahasa Indonesia apa ya Bu Pahjin. Terdiri atas 3 ayat. Surat apa? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka sekurang-kurang sunat kita baca ayat setelah Fatihah di rakaat pertama dan kedua, 3 ayat pendek atau 1 ayat panjang. Nah, ini kondisi normal. Ada yang tidak normal, bacaan imam terlalu cepat. Mungkin karena lidahnya terlalu gesit, lipih lidah kan. Terlalu cepat bacaan imam, makmum tertinggal. Satu. Ya. Wal makmumu bati'ul qiraah, sedangkan makmumnya bacaannya lambat. Imam bagah, makmum kleep. Ini perpaduan yang tepat. Makmumnya ketika baca Fatihah,
Bismillahirrahmanirrahim. Lagi tip yang Nabi Badri. Imam sudah rukuk ganya mentang ihdinas siratal. Imamnya sudah i'tidal, iyyaka na'budu mentang nang buta kan. Sujud imamnya ganya mentang siratal ladzina an'amta alaihim. Imamnya sujud yang kedua waladdallin. Sebelum imam bangkit dari sujud yang kedua, dia sudah harus rukuk. Kenapa? Imam terlalu cepat, makmum terlalu lambat. Yang kacau nang rawat. Nah, makanya imam itu harus memahami aspirasi arus bawah. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Dirasa-rasa lah. Dia walaupun kita mampu ngebut, tetapi ketika jadi sopir bus umum jangan ngebut. Kalau ingin balap-balap jipat di trek Jadi kalau sedang salat itu harus memahami fa inna fihi mudha'ifa wal maridha wa zal hajati, kata Nabi. Karena di antara jamaah yang ikut imam kepadamu ada ad-dha'ifa, orang yang dhaif, wal maridha, ada orang yang sakit, wadzal hajati, dan orang yang punya hajat ya. Nah. Kenapa batiul qiraah? Li'ajzin khuluqiyyin. Boleh jadi karena kelemahan secara tabiat. Allah ciptakan beliau memang dalam kemampuan bertutur yang lambat. Ada orang-orang di antara kita yang kalau dengar beliau berbicara itu kita sampai berkeringat. Sehat dan tengku. Intinya kamu kan siap jawaban kita kalau habis pertanyaan lom. Ada orang demikian dan kita dituntut sabar berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Bukan mereka bergurau, tetapi memang bawaannya lambat. Punya binatangnya penayang, kungkangnya. Janji pelung je. Gerakannya itu 0, sekian kilometer per jam. Liwiswasatin, tetapi tidak dianggap uzur apabila lambat bacaan karena wiswas. Kita biasanya hanya tahu orang wiswas itu pada waktu takbir. Ketika mau salat takbirnya itu nggak jadi-jadi. Allah nyan imum kadruk dia ucap nya madeno. Itu tidak termasuk uzur. Kita seringnya ketemu orang yang wiswas pada takbir. Nanti ada yang wiswas pada qiraah. Ketika membaca Fatihah, nyan bis mentang lewat ni. Bismillah. Nah, mungkin nah, nanti ada lagi pada tasyahud at-tahiyyatu. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang punya kondisi seperti ini adalah orang yang paling bodoh di dunia sekalipun sangat alim. Kenapa? Tubuh punya dia, hati punya dia, tapi dikontrol oleh setan. Kata terkebi itu sahaja hana betul lah. Kita lah. Maka kalau kita ketemu kawan-kawan punya gangguan wiswas begitu, ajarkan keyakinan kepadanya. Nanti kamu salat takbir langsung jadi. Saya ragu, nyamnya kau ulang kutekok. Maka coba perhatikan orang-orang yang wiswas ketika takbir, kalau didaulat jadi imam sekali takbir langsung jadi. Nyamanya gedang kerau, di tengah jum hana gelah terkebi. Allah kai banget sabrul bar kan. Tapi coba suruh jadi imam, Allahu Akbar, langsung pas. Kenapa? Ternyata malunya kepada jamaah lebih tinggi daripada keinginan patuh kepada setan. Kenapa saya tahu? Karena pernah mengalami korban juga dulunya. Nya menyetengah terkebi, tedang babine tingkap, nyan tirai lekang.
kesal kenapa pekerjaan semudah itu nggak bisa berjalan. Tapi ketika jadi imam, bahkan imam tarawih yang kamu ulang-ulangan takbir takbir takbir, tapi tetap lancar, paling hanya sekali ulang Allahu Akbar. Maka penyakit itu dari godaan setan, itu wiswas. Maka yang wiswas ini tidak dianggap uzur. Itu nanti ada lagi wiswas ketika berwudu. Kalau wiswas saat berwudu, nyan untuk rah muka mentang tikang kulah BI. Coy ilang kulah. Bis habis bulut hana arah muka alam. Itu pekerjaan setan. Nauzubillah. Makanya kata Imam Al-Ghazali, orang yang ada wiswas dalam ibadatnya, sealim apapun dia, itu orang bodoh. Karena hati dan organ tubuhnya dikontrol oleh setan, mampu dipengaruhi oleh setan. Nauzubillah. Maka yang dimaafkan tadi lambat bacaan li'ajzin khuluqiyyin, karena faktor bawaan tabiat, awil harakat, atau lambat gerakan. Tadi ada lambat bacaan, ini ada lambat gerakan. Boleh jadi karena faktor penyakit, boleh jadi karena faktor usia, atau faktor bawaan. Mungkin karena faktor usia, engsel-engselnya sudah tidak lagi dilumasi dengan baik, grisnya gemuknya enggak pahli. Wate gerukoknya Allah macam acing dah kita pah pintu katrim. Ejak mana macam. Lambat karena faktor gerakan. Wantidhari ma'mumin siktatahu, dan menanti makmum siktahnya imam, liyaqra'a fihal fatihata, agar makmum bisa membaca fatihah dalam diamnya imam, faraka'a aqbaha, lalu tiba-tiba imamnya rukuk. Imam pada salat jihar setelah fatihah itu sunat untuk diam, siktah namanya. Berapa lama durasi diam ini? Sekedar waktu yang memungkinkan untuk makmum membaca fatihah dengan tenang. Dan untuk kasus ini saya angkat tabi untuk musalla dolok. Musalla dolok tersebut, begitu selesai fatihah, waladdallin amin, imamnya diam. Kita sebagai makmum bisa membaca fatihah dengan benar tanpa intervensi suara dari luar. Hanya kelemahannya begitu kita selesai fatihah, Yasin, Allahu Akbar, tapi fatihahnya enak, kita bisa baca dengan tenang. Sunnah sesederhana ini sudah jarang kita dapati dipraktek oleh imam. Harusnya imam diam supaya makmum sempat baca fatihah pada waktu tersebut. Nah, kasusnya kita sholat berjamaah, karena kita paham sunnah ini, tidak kita baca fatihah bersama dengan imam. Dapreh-preh bah abih waladhdallin, kita baca fatihah karena pasti imam baca surat. Ternyata begitu waladhdallin amin, itu nyoba baca fatihah, imam langsung rukuk, tidak baca surat, imam langsung rukuk. Maka posisi tersebut dianggap uzur. Kita tetap baca fatihah dengan benar, diizinkan tertinggal dari imam sampai 3 rukun panjang. Bah ke rukuk tengku imam, ke i'tidal tengku imam, ke sujud pun duduk antara 2 sujud, sujud yang kedua kita selesaikan fatihah karena uzur. Wasahwuhu anha hatta raka'al imamu. Dan termasuk di antara uzur yang boleh tertinggal 3 rukun panjang dari imam, makmum ini lupa baca fatihah. Saking enaknya bacaan imam, lemak mabuknya, syahdu dah. Begitu imam mau rukuk baru teringat, ya Allah, golong baca fatihah. Nyan lagi jemaah haji ke kena berangkat, kanya golong gesok baca, golong bertijuk lah. Telat ingat. Ba asyik-asyik yang ikut manasik, rupanya tengah berangkat. Baca hana melipat
boleh main tunti galon tergiling. Saking enaknya mendengar bacaan imam, begitu imam selesaikan bacaan Fatihah baru dia tersadar, terhipnotis dengan bacaan imam. Ya Allah, ketua Fatihah, golong baca Fatihah, wajib baca Fatihah. Dia baru mulai bismillah ketika imam Allahu Akbar untuk rukuk, wajib baca Fatihah kalau masih dalam posisi berdiri. Tetapi perlu dilanjutkan sedikit walaupun belum ada keterangan di sini. Tetapi apabila imam rukuk dan dia sudah rukuk, lam rukuk baru teringat, ya Allah, Fatihah kedua, tidak boleh kembali berdiri, wajib lanjut rukuk dengan imam, i'tidal, sujud lanjut sampai dengan selesai. Imam salam, dia wajib bangkit satu rakaat lagi, padahal posisinya dilikut imam. Maka kahiran masbuk masjid sekampung cat masjid, masbuk dilikut imam, semua jamaah sampai ke belakang sudah selesai, yang tambah tabuh rakaat tu. Kenapa? Ternyata saking lezatnya bacaan Fatihah imam, dia tidak teringat baca Fatihah, baru teringat ketika sudah sama-sama rukuk dengan imam. Maka wajib tambah satu rakaat setelah salam imam untuk menyempurnakan bacaan Fatihah tersebut. Kan baca Fatihah mentang, satu rakaat dia tambah. Wa syakkuhu fiha qabla ruku'ihi. Dan termasuk di antara uzur yang membolehkan tertinggal 3 rukun panjang tadi, ragunya kalau terbaca Fatihah pegalam, ragu sebelum dia rukuk, qabla ruku'ihi, sebelum dia rukuk. Adapun tertinggal karena ragu-ragu, wiswas, bi angkana yuraddidul kalimati min ghairi mujibin, misalnya dia ulang-ulang satu kalimat tanpa ada alasan yang mewajibkan. Kalimat dalam bahasa Arab itu kata dalam bahasa Indonesia, kalimat dalam bahasa Indonesia jumlah di dalam bahasa Arab. Jadi ada perbedaan standar nanti. Waktu disebutkan kalimat, kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu terdiri dari beberapa kata, sedangkan kalimat dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Sedangkan kalimat yang kita maksud dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah, terdiri dari beberapa kalimat. Misalnya dia ulang-ulang satu kata tanpa ada sebab yang mewajibkan, falaisa bi'udhrin, maka tidak termasuk uzur. Tapi kalau ada alasan yang mewajibkan, tiba-tiba entah karena gigi baru dicabut, sinnya nggak benar lagi, saya buka sin short lewat tu bis itu mbak pupah-pupahnya, itu uzur, bukan karena wiswas, tetapi karena ada uzur. Ataupun nanti ada orang yang tumbuh sariawan di ujung lidah, yang kehet ada baca Fatihah kan. Qala syekhuna yu'fa fi dhi wiswasatin sarat kal khilqiyati bihaitsu yaqta'u kullu man ra'ahu annahu la yumkinuhu tarkuha ay ya'tiya fihi ma fi bati'il harakah fayalzimul ma'mumu fi suwar al-madhkurah itmamul fatihah ma lam yatakhallaf bi aktsara min salasati arkanin tawilatin. Kata Syekhuna Syekh Zakaria Al-Ansari, yanbaghi fi dhi waswasatin, sepatutnya pada orang-orang tertentu dengan kasus wiswas, dengan kadar yang setiap orang mengenal beliau menyatakan enggak mungkin sembuh. Hampir semua orang yang mengenal beliau menyatakannya mungkin enggak boleh, seolah-olah itu sudah melekat baginya. Mungkin hampir mirip-mirip seperti orang gagap, karena orang gagap bawaannya saya ya. Kalau itu hampir seperti kasus orang gagap, maka kata Syekhuna Syekh Zakaria Al-Ansari, dalam kasus demikian sepatutnya kita berpendapat bahwa beliau itu diperlakukan hukumnya seperti hukum bati'ul harakah ataupun bati'ul qiraah, orang yang lambat bacaan, itu sudah dianggap uzur.
itu bukan karena kelemahan diri, tetapi memang sudah bawaan seperti orang yang gagap. Itu dimaafkan. Maka dalam kasus-kasus tersebut diizinkan kepada makmum tertinggal dari imamnya selama tidak lebih dari 3 rukun yang panjang. Maka bila tertinggal lebih dari 3 rukun yang panjang dengan sebab uzur tadi, mana contoh lebih? Misalnya dia tidak selesai dari bacaan Fatihah kecuali imam sudah berdiri dari sujud untuk rakaat berikutnya atau duduk untuk tasyahud awal, maka dalam kondisi tersebut pilihannya falyuwafiq imamahu wujuban, maka wajib dia ikuti imamnya atau dia niatkan mufaraqah. Kita nggak sanggup bayangkan ada makmum sedang baca Fatihah sedangkan imamnya sudah berdiri lagi untuk Fatihah rakaat berikutnya. Nyan abih lambatnya. Itu mungkin perlombaannya seperti antara labi-labi dengan Ferrari. Jauh dah tinggal ya. Jadi kalau itu yang terjadi, makmum ini wajib tinggalkan Fatihah dan ikuti imamnya. Kalau tidak, batal salat. Makanya perkara ibadat ini bukan hanya tentang bahwa kita sudah ibadat, wajib memahami aturan, rukun dan syarat. Sedihnya kita melihat di dunia ini banyak orang yang mengkaji ilmu lebih tinggi untuk mapan di bidang pekerjaan yang dia tekuni, tetapi sangat sedikit ada orang yang peduli untuk mapan di bidang ibadat yang wajib dia kerjakan sendiri. Maka kalau dia bekerja jadi guru, dia terus mendalami tambah sertifikatnya, bagaimana sistem mengajarnya itu, tekniknya itu semakin mapan. Kalau dia jadi mekanik, dia ikut terus mengikuti pelatihan-pelatihan supaya skillnya itu semakin mendalam. Tapi untuk salat, saat ditanya rukun salat berapa, leblah pula gacin tentang. Bahkan ada yang tidak tahu rukun salat berapa. Celakanya, bahkan saat ditanya, kamu tahu rukun 13 itu ada berapa? Rukun 13 berapa ya? Rukun mana itu ke? Padahal sudah disebut rukun 13 ada berapa? Rukun leblah. Padahal nyam truk tingkat dominan paaknya kalau berahli. Maka ironinya, untuk ukuran dunia kita terus dalami ilmu, tapi untuk akhirat kita abaikan. Karena itu kita terkesan dengan almarhum Bapak Presiden B.J. Habibie. Di akhir hayat beliau buat pengakuan, kalau saya tahu kehidupan dunia ini seperti ini, saya akan lebih bangga bisa mendalami agama daripada mendalami pengetahuan umum. Padahal beliau mendapatkan julukan Mr. Craig, orang yang otaknya diakui di Jerman 1 dari 10 orang manusia pemilik IQ di atas 200 sendiri, sedangkan kita 200 sekolah. Beliau menyesal kenapa tidak lebih mendalami agama daripada mendalami ilmu pengetahuan umum. Maka hebatnya para ilmuwan Islam di masa lalu, mereka mumpuni di dua sisi. Ibnu Sina, Avicenna, beliau itu ahli di bidang ilmu fikih, tasawuf dan semua bidang, dan ahli di bidang kedokteran. Al-Farabi, Ibnul Arabi, Ibnul Khaldun, mereka ahli di bidang yang lain setelah sangat ahli di bidang agama. Kita ahli di bidang yang lain, lupa agama. Ada yang ahli agama, lupa yang lain. Tidak ada keseimbangan. Maka alhamdulillah. Jadi hebatnya para ulama Islam di masa lalu, Al-Quran mereka hafal, hadis mereka hafal, ilmu pengetahuan mereka kuasai. Kita sekarang yang kuasai ilmu pengetahuan tidak mampu memahami agama, yang paham agama tidak menguasai ilmu pengetahuan, maka keluarlah fatwa yang aneh-aneh. Nauzubillah. Maka perlu keseimbangan di dalam pengetahuan. Baik hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk mengikuti kajian-kajian, karena tujuan sederhana dari mengikuti kajian ini, kalaupun nanti pada saat mengerjakan salat ada yang batal karena tidak memenuhi syarat karena kurangnya ilmu, setidak-tidaknya kalau nanti meninggal saat digugat oleh malaikat, kita punya jawaban. Kenapa salat isya kemarin itu kamu tidak tercatat sah di sini? Oh, saya salat enggak, di sini enggak tercatat, salat kamu batal. Kenapa malaikat?
Menurut catatan imam sudah berdiri rakaat kedua, kamu sedang baca Fatihah rakaat pertama. Wah, saya nggak tahu. Kenapa nggak belajar? Saya sedang belajar. Kenapa nggak benar? Sebenarnya kalau telat sedikit lagi datang malaikat Israel, saya sudah dapat ilmunya, apa? Ya, jadi kita bisa timpakan kesalahan kepada malaikat Israel. Itu disebut dengan hujjah. Makanya mengkaji ilmu dalam usia-usia kita sekarang, baik mengharap malim pecit sekedar alasan kepada malaikat nanti di hadapan Allah, saya sudah mempelajari, cuma malaikat Israel buru-buru dia kan gepreh tak tu. Itu hujjah namanya. Makanya Allah utus para rasul supaya manusia tidak punya alasan di hadapan Allah. Kenapa kamu tidak beriman? Hana mutupu ya Allah, nyan rasul kan kalian kirim, kenapa tidak beriman? Maka kalau tidak diutus rasul, manusia bisa berdalih, saya enggak tahu. Maka diutuslah para rasul. Kenapa tidak tahu? Oh, belum mendapatkan hidayah. Maka mengaji bagi kita selain untuk ibadah, juga untuk menjadi alasan bila nanti ibadah kita tidak benar, bahwa kita sedang dalam proses. Maka orang yang salah dalam proses dimaafkan, tapi orang yang salah tanpa berproses itu tidak dimaafkan. Maka kejahilan itu dibagi dua, ada jahil yang ma'zur, ada jahil yang ghairu ma'zur. Ada ketidaktahuan yang dimaafkan. Kenapa? Karena belum sampai kajian. Ada ketidaktahuan yang tidak dimaafkan. Kenapa? Karena terjadi pembiaran. Maka nauzubillah summa nauzubillah. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita, mudah-mudahan jadi ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'una wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.